Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Bu Linda. Hari ini saya akan memulai video pembelajaran saya. Tetapi sebelum memulai video pembelajaran saya pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya, anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, kegiatan berikutnya setelah doa awal belajar adalah kegiatan Quran Immunity. Bagaimana langkah-langkah kegiatan tersebut? Yang pertama adalah ambillah wudhu untuk mencucikan diri kalian terlebih dahulu. Kemudian setelah itu ambillah mushaf Al-Quran kalian. Setelah mengambilnya, kemudian ciumlah Quran tersebut dan dekaplah Quran tersebut. Pada saat kalian mendekap Quran tersebut, dekaplah dengan bertawasul kepada Allah, meminta petunjuk dengan membaca surat Al-Fatihah dengan memejamkan mata. Setelah kalian bertawasul dan membaca doa surat Al-Fatihah, kemudian membuka mushaf Quran kalian secara acak dengan memejamkan mata. Setelah kalian membukanya, kemudian hitunglah baris ketujuh dari ayat yang paling atas. Kemudian bacalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Bacalah artinya. Ataulah mereka yang mengetahui yang gaib lalu menuliskannya. Kemudian setelah membaca artinya, tutuplah kembali mushaf Al-Quran kalian. Kemudian dekaplah kembali mushaf Al-Quran kalian. Semoga ayat yang kita buka pada hari ini memberikan motivasi dalam kita pembelajaran pada materi ini. Amin. Untuk video pembelajaran kali ini, Bu Linda akan membahas tentang letak dan luas Indonesia. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kegiatan kali ini. Yang pertama adalah yaitu tentang menunjukkan komponen peta. Yang kedua, menyebutkan letak Indonesia secara astronomis. Dan yang ketiga adalah menyebutkan letak Indonesia secara geografis. Sub yang pertama adalah tentang pemahaman lokasi melalui peta. Saya punya gambar peta ini anak-anak ya, bisa dilihat. Peta Indonesia. Ya, definisi dari peta itu sendiri adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dan diperkecil dengan skala. Di dalam suatu peta ada 8 komponen atau 8 unsur yang menyusun sebuah peta. Apa saja itu? Yang pertama adalah judul peta, dan yang kedua adalah orientasi peta. Nah, untuk orientasi itu macamnya banyak, dan biasanya yang kita temui adalah arah orientasi yang menunjukkan arah utara. Yang ketiga adalah skala peta. Nah, skala peta biasanya terdiri dari 2 jenis. Yang pertama yaitu skala angka. Contohnya adalah 1:200. Yang kemudian kedua adalah skala garis atau skala grafis. Sama membacanya, yaitu setiap 1 cm pada peta mewakili jarak 200.000
cm pada jarak sebenarnya. Atau setiap 1 cm pada peta mewakili 2 km pada jarak sebenarnya. Berikutnya adalah unsur yang berikutnya adalah tentang simbol peta. Nah, simbol peta ada 4 macam. Yang pertama yang bisa kalian lihat di sini ya, yang pertama adalah simbol titik. Nah, simbol titik berisi tentang simbol-simbol ibu kota negara, ibu kota provinsi, dan kabupaten. Ada gunung berapi, pelabuhan, dan lainnya lagi. Yang kedua adalah simbol garis. Simbol garis biasanya menggambarkan daerah perbatasan atau daerah sungai. Berikutnya yang ketiga adalah simbol warna. Yang dilambangkan dengan warna yang coklat seperti ini adalah daerah daratan. Sedangkan yang berwarna biru adalah wilayah perairan. Untuk yang simbol keempat adalah simbol area. Nah, biasanya berisi tentang simbol area danau, rawa, kemudian sawah, dan daerah formasi batuan. Untuk unsur yang berikutnya, yaitu adalah garis koordinat. Nah, garis koordinat sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah garis lintang dan yang kedua adalah garis bujur. Yang berikutnya adalah tentang inset peta. Nah, apakah inset peta? Inset peta adalah memetakan wilayah yang lebih luas dari peta utamanya. Contoh, apabila kita menggambar peta Indonesia, berarti insetnya adalah peta Asia Tenggara, wilayah yang lebih luas. Yang berikutnya adalah legenda, menunjukkan keterangan yang berisi simbol-simbol peta. Dan yang kedelapan adalah sumber peta, yaitu di mana referensi dari mana peta kita peroleh, dari mana peta kita gambar, harus ada sumbernya. Dan ini adalah saya sajikan di manakah letak-letak unsur-unsur komponen itu tadi. Nah, ini dia. Nah, yang pertama kita lihat ya anak-anak, ini adalah judulnya. Kemudian ada garis koordinat, ada lintang dan ada bujur. Yang vertikal adalah garis bujur dan yang horizontal adalah garis lintang. Berikutnya adalah orientasi yang saya tunjukkan tadi ya anak-anak ya. Orientasi menunjuk ke arah utara. Nah, untuk skalanya peta tersebut menggunakan skala numerik atau skala angka yang ditulis bahwa 1:55 juta. Berikutnya adalah simbol peta. Karena di situ adalah peta persebaran industri, maka dari itu simbol-simbolnya adalah merupakan simbol-simbol dari beberapa persebaran daerah industri di Indonesia. Berikutnya ada insert peta. Nah, biar di pojok kanan atau pojok kanan atas atau bawah, tergantung si pembuat peta. Nah, di situ adalah menunjukkan bahwa yang digambar adalah peta Indonesia. Berikutnya adalah legenda. Nah, ini legenda ya anak-anak ya. Legenda berisi keterangan tentang simbol-simbol yang ada dalam peta, agar memudahkan si pembaca dalam mencari arti simbol-simbol yang ada dalam peta. Untuk sub yang kedua adalah letak dan luas Indonesia. Indonesia terdiri dari 2 wilayah besar, yaitu wilayah daratan dan yang kedua adalah wilayah Indonesia, wilayah perairan Indonesia. Bisa kalian saksikan ya anak-anak ya, bahwa perairan kita lebih luas, lebih besar daripada daratan Indonesia. Berikutnya adalah letak astronomisnya Indonesia. Nah, terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Keuntungannya memiliki iklim tropis dan mendapatkan penyinaran matahari sepanjang tahun. Untuk yang kedua adalah letak geografis Indonesia. Terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan Australia dan samudra Hindia dan Pasifik. Nah, ini dia anak-anak. Nah, ini adalah posisi silang dari Indonesia. Kalian bisa saksikan ya di posisi silang ini. Nah,
Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Apa saja keuntungannya? Nah, keuntungannya adalah berada pada posisi silang jalur perdagangan dunia. Dan yang kedua adalah bertiupnya angin muson yang menyebabkan terjadinya musim kemarau dan penghujan. Nah, untuk selanjutnya ada tugas dari saya. Ini berupa penugasan. Tentukan letak astronomis wilayah Indonesia dengan menentukan garis lintang dan bujur dari batas wilayah Indonesia. Yang kedua, tulislah batas wilayah Indonesia pada tabel di bawah itu. Nah, di situ ada tabel, ada utara, selatan, barat, dan timur. Nah, silakan diisi sesuai dengan peta yang sudah kalian amati sebelumnya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.